Rasanya segar sekali ya setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan nggak pernah ibadah bareng. Luar biasa, segar sekali saya rasa. Ya, betul-betul segar saya rasa. Jadi memang ya puji Tuhan lah ya, puji Tuhan. Makasih. Haleluya. Jadi untuk tidak buang-buang waktu, saya ingin langsung kepada bahan, maksudnya sharing kita pada sore hari ini. Begini, saya ingin membuat semacam bingkai daripada renungan kita, yaitu yang pertama, kita harus mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan apa yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini. Lalu yang ketiga, saudaraku, kita, ya olehnya kita harus tahu apa yang mesti kita kerjakan. Ya, jadi saya ulangi, lewat wabah yang mendunia ini, kita harus mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, baik untuk dunia maupun untuk umatnya. Ya, yang kedua, kita juga harus memperhatikan apa yang iblis yang sedang kerjakan atau persiapkan hari-hari ini. Dan yang ketiga, dengan mengetahui apa yang Tuhan kerjakan, apa yang iblis sedang persiapkan, kita tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita prioritaskan. Itu saudara ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 5. Kita buka, saudaraku, dari Efesus 5 ayat 15 hingga 17 ya. Ayat 15 hingga 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya, dari Efesus 5 ayat 15 hingga 17 demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini sudah diperdengarkan di gereja mula-mula. Tentu aplikasinya pada waktu itu punya tantangan yang tersendiri. Tetapi ini buat kita hari-hari ini juga sangat amat relevan, saudara-saudara. Jadi bukan karena dicocok-cocokkan, tapi memang ketiga ayat ini khususnya, ya, Alkitab umumnya sangat relevan menjadi bahan perenungan kita, saudaraku. Ya, sangat relevan. Saya akan ulangi sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, perenungan saya pribadi menangkap bahwa Tuhan, khusus untuk gereja nih, untuk umatnya, bahwa Tuhan itu sedang mengedukasi dua sisi. Sisi pertama yang diedukasi adalah penyelenggara gereja. Sisi kedua yang Tuhan sedang edukasi adalah umatnya, jemaat sendiri. Ya, di sisi penyelenggara gereja, Tuhan sedang berbicara bahwa kamu harus mengevaluasi cara kamu melayani umat. Kamu harus mengevaluasi seluruh cara-cara kamu dalam pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitu saudara-saudara, ya. Karena sangat mungkin bahwa sekian puluh tahun, ya, khususnya di akhir-akhir ini, ada banyak gereja, tidak semua, ada banyak penyelenggara gereja
mengadopsi cara-cara dunia dalam menyelenggarakan gereja, dalam menyelenggarakan pelayanan. Kalau dunia itu, saudaraku, mengejar yang namanya kehadiran, attendance. Kalau dunia itu mengutamakan buildings, penampilan luar. Kalau dunia itu mengejar cash, ya, kolekte. Kalau dunia cash, dan begitu. Kalau dunia itu mengejar domain, kekuasaan, kedudukan. Kalau dunia itu mengejar euforia dan entertain. Kan begitu, saudara-saudara. Kalau dunia itu mengejar fame, keterkenalan, popularitas, ya kan, atau followers. Dunia itu mengejar gags, lucu-lucu. Dunia mengandalkan Google, ya kan? Dunia mengandalkan Google, dan ini tidak menutup kemungkinan banyak hamba-hamba Tuhan sekarang mempersiapkan khotbah mengandalkan Google dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Dunia itu memang mengejar hedonisme, ya, mengerjakan segala sesuatu, mencapai sukses supaya bisa hidup hedonisme, ya kan? Itu dunia. Dan seterusnya, saudara-saudara, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang sedang diuji, cocok tidak cara-cara pelayanan gereja seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia atau di kota tertentu. Itu sedang diuji, sedang disuruh Tuhan mengevaluasi pelayanan itu. Karena Tuhan apa? Tuhan sedang mempersiapkan, untuk pertanyaan pertama tadi, Tuhan sedang mempersiapkan umat yang kudus, yang siap diangkat, saudara-saudara. Ya, Tuhan sedang serius mempersiapkan umatnya di seluruh dunia, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu, Tuhan bergerak mengedukasi penyelenggara gereja yang berubah. Tapi kalau yang enggak, ya nggak apa-apa. Begituan, it's your choice. Hidup adalah pilihan, kan begitu. Nah, ke arah jemaat. Jemaat yang selama ini hanya datang ke gereja untuk menikmati happiness. Tidak semua tentunya. Jemaat yang selama ini hanya untuk menikmati happiness, mencapai berkat-berkat dan seterusnya. Dan ketika ibadah tidak sungguh-sungguh, bahkan tidak peduli dengan perihal lahir baru, pertobatan, saudara-saudara, jemaat tidak nampak, saudara-saudara, apakah jemaat itu berapi-api atau tidak. Nggak nampak, karena semua dalam satu kumpulan orang ramai. Nggak nampak siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar dalam roh. Ya, siapa yang benar-benar dalam roh, nggak nampak itu. Dan ketika pandemi ini terjadi, ketahuan semua aslinya. Apakah dia tetap berapi-api di rumah atau tidak? Apakah dia tetap cinta firman Tuhan, haus lapar firman Tuhan atau tidak? Apakah dia tetap menyembah dalam roh dan kebenaran atau tidak? Sekarang diuji, saudara-saudara. Sekarang diuji. It's your choice. Itu pilihanmu, kata Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Karena apa? Karena kita tidak tahu, banyak pendapat, banyak paham tentang bahwa mengenai tribulation, mengenai kesukaran besar, mengenai penganiayaan berat terhadap umat Tuhan. Apakah ikut hanya di awal, atau ikut di tengah, atau ikut seluruhnya? Banyak pandangan. Dan ini nggak boleh diabaikan, saudaraku, bahwa itu pasti terjadi. It must be happen. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, nubuat akhir zaman, mutlak absolut terjadi. Kalau Daniel sudah menubuatkan di dalam Daniel 12 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa kesesakan besar, di Matius 25 juga itu ada, saudara-saudara. The question, pertanyaannya, apakah kita ikut di awalnya saja? Ya kan, dengan stamina pas-pasan bisa selamat? Atau ikut di tengah? Karena kita udah sangat dekat dengan waktu itu, saudara-saudara. Udah sangat dekat. Ya, udah sangat dekat. Kita punya banyak argumentasi Alkitab akan hal itu, saudara-saudara. Nah, saya malah bersyukur, saudaraku, ketika, bukan bersyukur karena banyak korban, bukan. Saya malah bersyukur ketika pandemi ini terjadi, saya malah lebih bersemangat lagi memuji Tuhan di rumah kami.
saya malah lebih bersemangat lagi mengumandangkan nama Yesus di rumah kami, di tetangga. Dan saudara tahu, saya nggak peduli apakah tetangga itu satu iman, karena nggak jaminan juga satu iman menjadi temanmu. Orang abang adik aja bisa kok saling mengkhianati, nggak jamin. Bagi saya nggak pusing, nggak peduli saya apakah dia Kristen atau bukan, saya tetap mengumandangkan nama Yesus. Lagu kesayangan saya, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mantap dan cocok lagu itu buat pengalaman kami minimal at least 2 bulan terakhir ini. Ditunjukkannya kasih setianya, dia menyediakan apa yang kuperlukan, menyatakan kebaikan. Terus itu kami kumandangkan semua, keluar simpanan semua lagu-lagu. Dan memang kesempatan ini saya pikir, kesempatan pemerintah suruh ibadah di rumah, saya gas ibadah di rumah. Saya perdengarkan nama Yesus, penyembahan bisa sampai 2 jam. Kalau di sendiri katanya kan, gas terus penyembahan memperdengarkan nama Yesus. Tapi enggak hanya itu, mau juga kami menyapa tetangga, seberapa yang bisa kami sapa. Jadi kami jaga balancingnya, saudara-saudara. Jadi, nah persoalannya, semua nggak orang Kristen ketika ibadah tidak diperbolehkan di gedung-gedung sementara ini, semua nggak orang Kristen malah berapi-api atau tidak? Saudara, sekarang pertanyaan buat Anda sendiri sekarang. Anda bagaimana? Makin berapi-api atau tidak? Atau makin redup? Atau jalan di tempat? Dan saya sebagai hamba Tuhan dengan kasih itu mengatakan, don't take it for granted. Jangan anggap sepele perkara ini. Serius. Karena sikapmu hari ini menentukan bagaimana engkau beberapa tahun ke depan. Karena juga tujuan hidupmu bukan untuk tinggal menetap di kota Medan, di istanamu itu. Tinggal semua itu. Sementara semua itu. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang jahat, asli. Memang asli jahat hari-hari ini, saudara-saudara, ya. Kejahatan makin merajalela, nggak usah saya sebut satu persatu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki hari-hari ini, saudara-saudara. Selain untuk membangun dirimu, tugas kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, yang lahir baru, yang sudah merasa dirinya lahir baru, adalah mengajak sebanyak mungkin orang untuk berjaga-jaga. Itu tugas kita, saudara-saudara. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, kata Alkitab. Keliru kalau Anda hanya mengejar untuk... Bayangkan saja, andai kata ini berlangsung, apa yang ku kejar selama ini nggak ada gunanya. Andai kata ini berlangsung terus, dunia sekarang sedang diinsafkan, dunia kan heboh kan? Dunia semua bangsa-bangsa juga heboh, mengejar kesenangan, mengejar ini itu segala macam. Ketika dikumpulin nggak bisa dinikmatin. Jadi saudara-saudara dikasih oleh, jadi ini satu teguran cantik dari Tuhan. Satu teguran cantik semua penghuni dunia. Tapi memang pada akhirnya seperti di Yesaya 65 dikatakan, di situ tergolong ada 3 golongan orang di Yesaya 65. Yang pertama adalah hamba Tuhan, yang kedua, yang pertama adalah orang-orang bebal. Ya, orang-orang bebal, dan orang-orang bebal itu kok saya perhatikan di YouTube di mana ketika mereka diberitakan Injil sama penginjil, mereka mengejek, mereka bikin tanda yang nggak senonoh segala macam, mereka malah bilang Yesus kau itu adalah gay segala macam, ngeri lah memang. Jadi kok saudara baca nanti Yesaya 65 itu, aku memperkenalkan diriku, menawarkan diriku pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, yang tidak mau manggil aku, ku perkenalkan, ku tawarkan, tetapi mereka bebal. Mereka bebal semua, mengeraskan hati. Tapi di antara yang selain itu ada 2 golongan lagi. Satu hamba Tuhan, satu lagi orang yang masih punya kerinduan. Di ayat 8 itu dikatakan bahwa tandan yang masih berair, artinya orang-orang yang masih punya kerinduan di hatinya untuk Tuhan, ini masih punya kesempatan untuk diselamatkan, saudara-saudara. Ya, ini punya kesempatan, peluang untuk diselamatkan. Nah, itulah zaman di mana kita hari-hari ini hidup. Di dalam Wahyu 22:11 juga dikatakan,
Ya ini enggak, saya menyimpulkannya Allah itu udah kesal sama manusia, sama bangsa-bangsa. Sampai di kitab terakhir, pasal terakhir, Wahyu 22 ayat 11, bukan ayat terakhir, tapi pasal, kitab dan pasal terakhir berkata, biarlah yang jahat semakin jahat. Nah ini gaya kalimat sinisme ini. Biarlah yang jahat makin jahat. Bahasa Ibrania, lo maisi. Lo itaon, kira-kira gitu. Lo bukan lockdown, lo itaon. Tapi yang kudus, yang benar, biarlah semakin benar. Pilih diantaranya. Jangan suam-suam kuku, jangan zona abu-abu. Sekarang perlu militansi menjadi orang percaya. Gak ada lagi takut supaya takut kehilangan teman. Lalu kita kompromi dengan standarnya Tuhan dalam hidup kita pengkhianat. Serius saya katakan, pengkhianat. Jangan mau kompromi, bukan berarti kita mau gagah-gagahan, tidak. Bukan mau sombong-sombongan, tidak. Tapi pastikan dirimu adalah seorang murid Kristus yang militan. Kalau enggak, engkau hanya pengikut-pengikut. Kau masuk bilangan yang terpanggil tidak terpilih. Pastikan itu serius, bos. Enggak main-main itu. Pastikan. Oleh sebab itu, koreksi juga kehidupanmu saya. Makanya dikatakan kan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup hari-hari ini, saudaraku. Nah, itu satu. Jadi, saudaraku, mau saya buat di status saya, keadaan berubah lebih baikkah, lebih burukkah, atau kembali normalkah? Tetap habis-habisan untuk Tuhan. Titik. Jangan berubah untuk Tuhan. Keadaan bisa berubah baik, keadaan bisa berubah buruk, keadaan bisa normal. 3 jenis keadaan ini tidak akan mempengaruhi ketaatanku kepada Kristus. Harus begitu. Ada amin? Amin. Harus. Oh enggak, mencela-mencela kita. Mencela-mencela enggak berkualitas, saudara. Kalau enggak masuk bilangan gadis yang bodoh, tertinggal. Ini saatnya, saudaraku. Nah, itu. Jadi harus tahu kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap baca Alkitab. Jangan pernah tinggalkan Alkitab tiap hari. Yang kedua, tetap memuji Tuhan di rumah. Yang ketiga, tetap berdoa. Amin. Jaga kekudusan. Itu saja, simple kok. Simple. Tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab, jaga kekudusan. Ya, kalau soal kesehatan kan enggak perlu diajari lah kan. Enggak perlu diajari lah Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan hari ini. Dan beritakan Injil lewat sosmedmu. Jadi saya